شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bapak Ibu sekalian, ada baiknya di awal Ramadan ini, dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, kita mengetahui dan belajar tentang amalan-amalan seputar puasa, dari amalan-amalan yang dianjurkan, amalan-amalan yang boleh untuk dilakukan, amalan-amalan yang makruh untuk dilakukan, dan amalan-amalan yang diharamkan. Sebagian hal tersebut sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun kita ringkas, kemudian kita sempurnakan sehingga akan menguatkan keilmuan kita, dan kita berharap ibadah puasa kita akan menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang dianjurkan saat kita berpuasa, yang pertama adalah seputar ibadah sahur. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kapan waktu pelaksanaan sahur itu? Waktu pelaksanaan sahur dari tengah malam sampai sholat subuh. Jadi kalau Bapak Ibu makan setelah sholat tarawih, niat sahur itu tidak bisa. Atau kita sambil tadarus atau ada kegiatan, takut gak bangun subuh jam 11 malam misalkan kita makan. Ini belum dinamakan sahur. Karena sahur itu dimulai dari tengah malam sampai datangnya sholat subuh. Ini waktu yang diperbolehkan untuk sahur. Sunnahnya bagi orang yang berpuasa mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu sholat subuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan antara sahur beliau dengan melaksanakan sholat subuh begitu dekat sekali, seperti seseorang yang membaca 50 ayat atau sekitar 5-10 menit. Nah, ini menunjukkan sunnah untuk mengakhirkan sahur. Yang kedua, buka puasa. Dalam buka puasa ini, buka puasa dilakukan setelah adzan sholat maghrib dan dianjurkan untuk dipercepat. Ma'ajjalul futur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku masih akan dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Yang ketiga, dianjurkan bagi kita tatkala puasa untuk membaca Allahumma inni shaim tatkala ada orang yang mencaci kita, tatkala ada orang yang mengajak kita untuk bersetegang leher, tatkala ada orang yang memprovokasi kita, maka anjuran bagi kita adalah berdoa dengan mengatakan Allahumma inni shaim. Ya Allah, sungguh aku dalam keadaan puasa. Lindungi aku ya Allah, jauhkan aku dari provokasi ini. Kalau tidak karena puasa, kita mungkin akan membalas. Maka amalan sunnah di bulan puasa ini, kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang mengajak kita bertengkar, berdoalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni shaim. Lalu kemudian sunnah yang berikutnya bagi orang yang berpuasa adalah iktikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan termasuk bagi perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf, dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau juga melanjutkan kebiasaan baik itu, yaitu iktikaf di masjid. Yang kedua, amalan-amalan mubah yang dibolehkan bagi orang yang puasa. Di antaranya adalah menelan ludah, itu yang amalan yang dibolehkan. Jangan sampai kita takut batal puasanya, lalu dalam kesusahan gak mau nelan ludah, selalu dikeluarin misalkan. Gak apa-apa, gak masalah kita untuk menelan ludah. Yang kedua, syamut tib, mencium bau minyak wangi, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh kita dengan sengaja, ya. Kalau di India atau di Saudi, negara-negara Arab itu, wewangian itu ada yang
berbentuk minyak, ada yang berbentuk bakar-bakaran. Kalau di kita kayak keminyan gitu, tapi dari kayu gaharu. Biasanya kita kalau namu itu dibakarin gaharu itu. Nah, asapnya kita masukkan ke shimar atau jubah, atau kita memakai surban, itu biasa kita masukkan ke surban. Dan biasanya kita juga masukkan ke mulut biar harumnya masuk. Ini yang dimaksud dibolehkan adalah kita memakai minyak wangi terus kecium, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memasukkan secara khusus itu tidak dibolehkan. Dibolehkan juga bagi kita untuk mencicipi makanan karena ada hajat. Misalkan seorang wanita atau istri dari pagi dia udah belanja, dari pagi dia masak karena mau ada buka bersama keluarga besar misalkan. Menjelang maghrib setengah jam misalkan, dia lupa apakah sayur ini, masakan ini udah saya kasih garam apa belum ya. Kalau dia misalkan meyakini bahwa itu sudah ada garamnya, lalu gak dikasih garam, pas nanti buka puasa ternyata gak ada garamnya, ini kan akan hilang rasa capek semuanya. Begitu juga kalau sudah ada garamnya, dia tambah lagi. Nanti tambah, garamnya tambah, dan terasa asin, orang nggak mau makan atau kesulitan. Dalam keadaan seperti ini, bagi seorang wanita, bagi seorang chef, tukang masak, dia boleh untuk mengambil, tapi bukan 1 sendok atau 2 sendok. Dia ngambil secuil, dimasukkan ke ujung lidah untuk mengetahui sudah ada atau belum. Setelah itu dikeluarkan lagi. Nah, ini dibolehkan. Di antara yang dibolehkan adalah mencium istri, tapi yang tidak menjadikan kita dalam godaan syahwat. Jadi ciuman yang misalkan ciuman kasih sayang. Rasulullah SAW dulu, beliau kalau setiap mau keluar dari rumah, beliau yuqabbilu ba'dha nisa'ihi, kata Aisyah. Beliau mencium istrinya ketika akan keluar dari rumah. Ciuman yang seperti ini tidak ada masalah, ya, yang tidak mengundang syahwat. Dibolehkan juga sebagaimana kita jelaskan dulu, masuk waktu subuh dalam keadaan junub, kemudian bersiwak atau sikat gigi, mengeluarkan darah misalkan yang tidak sengaja, atau mengeluarkan darah karena kita harus lab, itu dibolehkan. Suntikan yang tidak mengandung makanan, minuman, ini para dokter yang lebih tahu tentang hal ini. Berbekam, kemudian bercelak atau memasukkan cairan ke mata, ya, tetes mata, mengguyur kepala kita dengan air dingin. Ini hal-hal yang dibolehkan. Poin ketiga, perkara-perkara yang dimakruhkan untuk dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, al-mubalagha fil madmadah wal istinsyaq. Kita berkumur atau memasukkan air ke hidung yang merupakan sunnah wudu secara berlebihan. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Dan hendaknya engkau dalam kumur-kumur itu yang sungguhan, yang banyak, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Maka kalau dalam keadaan puasa, berkumurnya tidak boleh berlebihan atau banyak. Kemudian jam'ur riq, mengumpulkan, jadi ludah itu enggak langsung ditelan, tapi dikumpulkan dulu sampai banyak, baru ditelan. Nah, ini makruh. Mencicipi makanan atau masakan bagi orang yang enggak punya hajah. Misalkan seorang suami, dia lihat istrinya sedang masak, lalu dia ke dapur, enggak ada hajah bagi dia, enggak ada kebutuhan bagi dia untuk mencicipi makanan itu manis atau enggak, asin apa enggak, kan enggak ada hajah bagi dia. Dimakruhkan bagi dia untuk mencicipi makanan tersebut. Atau ke tempat tukang bakso misalkan, enggak ada hajah, enggak ada apa, minta untuk mencicipi. Ini makruh. Kemudian di antara yang dimakruhkan, berciuman atau bercumbu yang mengandung syahwat. Ini dimakruhkan, tidak merusak puasanya, tapi itu dimakruhkan. Nanti yang merusak kalau sampai keluar mani, itu merusak puasanya. Nah, poin berikutnya, perkara-perkara amalan-amalan yang diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama adalah perkataan dusta. Ini sudah kita jelaskan juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri awil amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak ada hajat, tidak memerlukan baginya untuk lapar dan haus. Artinya hal itu bisa mengurangi pahala puasanya. Begitu juga dengan perbuatan yang sia-sia. Lalu yang ketiga, al-ghibah. Ghibah, merasani, ini dilarang. Qublah yatarattab alaihi al-inzal. Ciuman atau bercumbu yang mengakibatkan keluarnya mani. Jadi ciuman di sini ada 3 hukum. Kalau ciuman kasih sayang yang biasa bukan syahwat maksudnya, itu dibolehkan.
Kalau ciuman yang mengundang syahwat itu dimakruhkan. Ciuman yang sampai membawa dia pada keluar mani itu diharamkan. Ya. Nah, kalau keluar maninya di sini bukan karena hubungan suami istri, tapi karena dia bercumbu atau melihat dengan cukup lama misalkan. Nah, ini haram dan membatalkan puasanya. Dalam hal ini, kalau dia keluar maninya karena hubungan suami istri, itu yang harus kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau karena bercumbu terus keluar mani, tidak sampai ada sentuhan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, lalu dia keluar mani, ini membatalkan puasa tapi tidak kafarah, ya, tidak kafarah. Kemudian di antara yang diharamkan melakukan hal-hal yang merusak puasa seperti makan, minum, jima, itu hal-hal yang diharamkan. Di antara hal yang diharamkan juga menunda qadha Ramadan tahun lalu sampai datang Ramadan saat ini, atau Ramadan tahun ini kita ada halangan, ada uzur, lalu nggak berpuasa, kita harus segera mengqadha atau menggantinya. Kalau sampai Ramadan tahun depan kita belum mengganti, padahal nggak ada uzur bagi kita punya kesempatan yang sangat-sangat luas sekali selama 1 tahun. Nah, ini hukumnya haram. Kamu cari sajadah itikaf. Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi Sahabat Store.